Oke. Selamat siang Pak Syarif. Apa kabarnya hari ini? Indonesia sudah jalan. Ini nanti tidak demokrasi kan. Demokrasi. Oke. Nah, tidak sisa lihat blok visinya sudah jadi polisi. Sekarang kita masuk di proses pendampingan Pak ya. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terkait proses pelaksanaan pendampingan ini. Tak lain yang kita lakukan adalah untuk mendiskusikan tentang pelajar tadi, kemudian implementasinya diselaraskan dengan filosofi belajar. Yang pertama saya ingin mengetahui dulu apa-apa saja yang sudah berjalan selama 4 bulan terakhir terkait dengan capaian-capaian dalam filosofi pendidikan belajar yang benar yang diberikan dalam proses pendidikan. Baik, jadi semenjak tadi itu dari seorang politik harus menjadi contoh pelajar buat anak-anaknya, kemudian di tengah jadi tempat ide, kemudian ditangkap mendorong. Nah, ini kan kita termakin sekarang adalah pada masa COVID-19 yang kita tahu bahwa pembelajaran itu tidak semaksimal nya ada hal-hal yang menjadi sesuatu yang positif bagi ini, ada juga sesuatu yang sisi positifnya dari pembelajaran daring adalah anak-anak itu terbiasa dengan teknologi. Anak terbiasa dengan teknologi, kemudian kemerdekaan pembelajarannya pun semakin meningkat. Kenapa? Karena biasanya kalau anak-anak di sekolah itu dilarang bawa HP. Nah, kalau di sekolah kami ini kemarin semenjak pada tatap muka itu dilarang bawa HP. Kenapa? Karena anak-anak sering menyalahgunakan penggunaan HP, bukan digunakan untuk hal-hal untuk pelajaran. Jadi sehingga anak-anak disuruh untuk jangan bawa HP. Nah, kemudian setelah pembelajaran dari ini, nah disinilah kita betul-betul anak-anak merdeka belajar. Dia mau tiduran, sementara apa, yang penting sementara mengejar pembelajaran itu. Tapi ada juga sisi negatifnya. Anak-anak yang tidak memiliki HP sama sekali ya tentu mereka akan ketinggalan. Nah, inilah bagaimana tuntutan kita sebagai guru dalam melaksanakan filosofi daripada Ki Hajar Dewantara ini adalah membelajarkan peserta didik siswa. Tentunya kita ambil alih. Kita adakan pertemuan apakah anak-anak disuruh satu minggu untuk menunjukkan tugas yang diberitahu dulu, kemudian mengamati seluruh kan anak-anak kan sudah punya masing-masing. Untuk bagaimana dia membelajarkan itu. Nah, kemudian kita minta bantuan juga kepada anak-anak yang dekat dengan anak yang tadi tidak punya fasilitas itu. Mereka bisa nebel itu jadi dalam bicara juga sedang mereka untuk berbagi dalam belajar. Itulah barangkali paling kecil yang bisa kita ambil filosofi. Terima kasih sudah menjelaskan dan melaksanakan proses pembelajaran daring di masa pandemi ini. Meskipun banyak halangan tapi prosesnya tetap berjalan. Ada yang daring, ada yang luring, mungkin ada yang kunjungan rumah juga. Alhamdulillah kami
mengapresiasi yang baik. Selanjutnya Pak, di masa pandemi COVID-19 ini, di mana segalanya berjalan secara tidak normal, saya ingin mengetahui dari Bapak terkait dukungan dari ekosistem sekolah. Di mana ekosistem sekolah kita pahami sebagai sebuah lingkup yang multi ya, lingkup yang multi. Seperti apa dukungan dari orang tua, siswa, ini kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik semua. Mungkin Pak Syarif ini bisa menjelaskan tentang dukungan-dukungan tersebut seperti apa? Jadi kalau mengenai dukungan, alhamdulillah sekolah kita ini semua mendukung, mulai dari bapak sekolah dan mendukung apa saja yang menjadi sebuah persoalan atau rencana dari para guru-guru itu. Selama rencana telah mendukung pendidikan, sekolah-sekolah baru mendukung, bahkan selalu mewanti-wanti kita semua bahwa silakan kalian berkreasi bagaimana bisa memajukan sekolah, bisa membuat pendidikan di sekolah. Nah, kemudian dukungan dari teman-teman, alhamdulillah bagus sekali. Tentunya bagi para wali kelas. Kalau ada anak-anak yang misalnya dalam beberapa pertemuan tidak hadir, ya tentunya itu akan kita berkolaborasi dengan wali kelas. Yang wali kelas menghubungi anak tersebut dan menyampaikan kepada orang tua tersebut. Kemudian juga orang tua peserta didik kami dukung. Namun ada juga beberapa segelintir orang tua yang tidak memahami itu. Misalnya di telepon kok anaknya tidak masuk, apa sebabnya tidak masuk, macam-macam jawaban dari orang tua. Ada yang mengatakan saya sudah kasih pemilik kota Pak, kenapa kok tidak masuk? Ada juga mengatakan, oh saya tidak tahu Pak. Bahkan ada juga mengatakan bahwa yang penting anak-anak bisa masuk mengabsen. Biasanya kalau dikirimkan daftar hadir lewat WA. Kemudian ada juga anak-anak yang daftar hadir masuk mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya pakai aplikasi? Pakai WA. Pakai WA. Iya, pakai WA. Kebanyakan dari anak-anak mengeluh kalau masuk di aplikasi. Kami misalnya aplikasi Google Classroom, biasanya anak saya tidak bisa masuk Pak. Misalnya itu biasanya masuk di WA saja. Buatkan di WA hadir List ya? Dan list. Ya, ada yang cuma nongol di daftar hadir, tapi tidak nongol di pembelajaran. Nah, barangkali itu mengatakan bahwa itu barangkali daripada manifestasi daripada kebolosan anak-anak di dunia maya. Jadi semua kalau mengenai dukungan, alhamdulillah saya tidak merasa dukungan berarti. Cuma ini saya mengajak kepada teman-teman untuk bertindak sebagai misalnya pihak-pihak dari guru penggerak. Ada yang beberapa orang beberapa alasan orang cepat guru penggerak. Saya selalu mengatakan bagus tantangan ini. Kita ini masih kalau kita masih di dalamnya masih sangat banyak pengetahuan yang kita tidak miliki. Yang dulunya kita cuma tahu Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang pahlawan gerakan nasional di bidang pendidikan yang itu cuma tidak tahu mulai dari SD, bahkan saya dari SD Pak itu sampai sekarang saya jadi guru itu saya tekuni di Handayani tidak pernah belajar tentang filosofi dasar. Ternyata banyak sekali ilmu di dalam filosofi yang tidak tahu bagaimana ambil tersebut. Inilah nanti yang menjadi dasar pijakan untuk menuju dan mewujudkan transformasi pendidikan Indonesia yang selama ini stagnan bahkan down. Kita lanjut Pak, setelah apa yang Bapak sampaikan tentang daya dukung dari ekosistem sekolah itu, kemarin kan kita sudah melaksanakan loka karya perdana. Nah, loka karya perdana Pak Syarif ini sudah mengungkapkan kekhawatiran dan harapan-harapan. Nah, sekarang saya ini mengkonfirmasi kekhawatiran apa saja yang sebelumnya Pak Syarif ini resahkan
Dan memang terjadi, dan kekhawatiran yang ada tapi belum terjadi. Mungkin Pak Syarif ini bisa sedikit menjelaskan. Jadi kekhawatiran saya tentang pendidikan, dan sebelum kita masuk itu lagi, saya sangat khawatir pada satu isu yaitu di bidang karakter. Kenapa? Karena kita termasuk di kota itu tidak terutama karakter yang ada di anak-anak di desa. Ini kita sebuah fenomena yang ada di kota bahwa pendidikan karakter itu masih sangat jauh. Kenapa? Masih ada anak-anak yang tawuran, berlari, anak-anak yang polos, itu termasuk karakter. Bagaimana pembinaan karakter? Ini yang saya khawatirkan. Jadi salah satu langkah yang kami ambil kemarin, termasuk kami ini adalah yaitu adalah dengan mengadakan pengajian, tapi juga cara untuk mengadakan pembiasan anak-anak bagaimana mengenal agamanya kepada. Jadi setiap hari Jumat, kedua dan keempat itu kita adakan pengajian pelawatan, kan anak-anak itu bisa tampil untuk membuatkan. Jadi Kuliah ini pendidikan karakternya itu melakukan pendekatan religi, ya. pendekatan religi. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah pengajian kita akan lima infak. Jadi ada pertama yang kita sediakan itu tujuannya adalah untuk bagaimana anak bisa berbagi. Jadi saya selalu sampaikan kepada anak bahwa membagi sebagian dari harta itu adalah sebuah ibadah walaupun cuma 500. Jadi bayangkan anak-anak bahwa 500 rupiah kali 700 orang dalam setiap hari beramal. Kita bisa menyebutkan beberapa kegiatan, termasuk kegiatan sosial. Kalau orang mau sunatan masuk kegiatan sekolah, tanpa pun ada dananya dari sekolah, dilaksanakan dari uang dana itu. Jadi kita tidak masuk di kelas-kelas tidak. Jika kita tempatkan di pintu gerbang, masuk sekarang penjelasannya. Karena kalau kita masuk di kelas-kelas, bukan namanya itu memaksa. Jadi termasuk juga guru-guru juga disampaikan bahwa mari kita. Jadi itu khawatirnya dalam bidang sisi karakter, ya. Kalau mungkin kekhawatirannya ada yang lain, Pak. Kekhawatirannya dari bidang lain adalah ini bagaimana dalam proses pembelajaran kita. Proses pembelajaran kita ini kan biasanya kan monoton. Iya, betul. Jadi guru itu sudah memahami model-model pembelajaran, tetapi belum sampai pada perlakuan. Jadi guru sebenarnya sudah banyak tahu model-model pembelajaran. Iya. Tapi biasanya kita lakukan cuma satu model. Implementasinya yang satu model ya, implementasi yang berbeda. Jadi mudah-mudahan dengan penanaman filosofi belajar dewantara bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Ini bisa menjadikan pendidikan itu sebuah pembelajaran yang bermakna. Kita tahu bahwa pembelajaran yang bermakna itu adalah dengan belajar itu bisa mencapai hasil yang itu tadi kekhawatiran dari sisi Pak Syarif itu. Ada kekhawatiran, ada harapan. Kalau dari sisi harapan Bapak yang sudah terwujud dalam 1 bulan terakhir ini, kemudian harapan yang akan diwujudkan 1 bulan ke depan ini seperti apa? Jadi harapan-harapannya tentunya saya berharap bahwa dengan pelaksanaan kegiatan guru penggerak itu bisa mengadakan sebuah perubahan yang besar untuk sekolah ekonomi, utamanya di bidang karakter dan bidang mutu pembelajaran di dalam kelas.
sehingga dengan harapan itu bisa meyakinkan bahwa bisa menjadi contoh, salah satu contoh yang misalnya contoh di yang kemarin itu SMP Rendah itu yang disampaikan di kemarin kepala SMP kemarin Oh iya. kemarin itu bisa seperti itu dan bisa kita membuat sebuah rencana kegiatan yang ada berbentuk pada sekolah itu, misalnya pembuatan berbagai, ini saya rencana juga nyatanya adalah pembuatan media dari botol plastik. Bisa. Jadi situ kita bisa berkolaborasi dengan guru BK, guru prakarya, karena dia di bidang situ, dan kita sampaikan sama kemarin saya sudah sampaikan kepada guru BK bahwa kita bisa berkolaborasi pada pembuatan pembuatan barang bekas dari botol plastik dijadikan sebagai sarana pembelajaran. Kalau bisa peserta didiknya juga bisa. Iya. Pak, itu harapan-harapannya Pak ya, harapan yang sudah terwujud dan harapan yang kedepannya juga yang akan dilaksanakan. Oke, ada khawatiran, ada harapan selanjutnya kepala sekolah ini melakukan memberi dukungannya dalam proses pembelajaran daring selama ini itu seperti apa? Secara spesifik itu seperti apa? Khusus ini kepala sekolah ya sebagai pemimpin sekolah. Tentunya dukungan dari kepala sekolah yang spesifik itu kita diberikan kuota. Oh iya, ada kuota ya. Ada kuota diberikan bahan Pak, menjadi kuota untuk menunjang ini, karena jangan sampai ada teman-teman tidak bilang tidak bisa kita melaksanakan pembelajaran dari kuota, walaupun ada kuota dari kementerian, kan ada kuota dari kementerian, ada juga kuota dari sekolah. Semua sekolah begitu. Itu saja dukungan. Kemudian kalimat-kalimat yang membangun. Ya, selama ini ada biasa ada evaluasi gitu? Kalau ininya Pak, Iya, evaluasi pembelajaran dari ada. Jadi kepala sekolah masuk di kegiatan dari dalam pelajaran, misalnya di bahasa Indonesia kan sudah bahasa Indonesia masuk di dalam sebagai peninjau pada proses pembelajaran itu kita masukkan di dalam grup sebagai peninjau, ada juga masuk itu tadi dukungan dari kepala sekolah ya terkait pelaksanaan proses pembelajaran secara daring berlangsung di sekolah hari ini. Sekarang kita masuk pada implementasi pembelajaran daring diselaraskan dengan filosofi Hajar Dewantara. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah dipelajari di LMS itu, kira-kira apa perubahan yang bisa Bapak rasakan dan diimplementasikan di ruang kelas daring ini, tapi relevan dengan pemikiran Hajar Dewantara? Jadi kalau mengenai perasaan apa implementasinya, ini tidak terlalu cuma dalam perasaan bagaimana implementasi dari pembelajaran itu. Kenapa? Karena ini kan kalau di aplikasi macam aplikasi WA itu, kita tidak tahu apakah anak-anak itu bisa maju atau tidak banding dengan tatap muka. Karena kita itu tatap muka, karena ini kan kalau dia tatap muka kita bisa lihat bagaimana karakter anak-anak. Yang kita lihat di aplikasi WA atau aplikasi lain itu adalah cuma anak-anak itu kita berikan materi pembelajaran, kemudian mereka melihat misalnya video, mereka melihat materi pembelajaran di video itu, kemudian ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Jadi itu saja monoton, bolak-balik seperti itu. Materi kita kasih, kita berikan materi betul video atau pesan suara di WA atau di aplikasi lain, kemudian baliknya adalah anak-anak mengerjakan tugas.
Itu yang selama ini. Ya, itu yang selama ini yang bisa dirasakan. Menurut Pak Sarifudin, apa kekurangan dari apa yang Pak Sarifudin lakukan? Nah, kekurangannya ini untuk di aplikasi WA atau dan dengan tatap muka. Kekurangannya ini adalah kita tidak bisa melihat langsung anak-anak, melihat langsung bagaimana keadaannya. Jadi kalau di tatap muka, anak-anak kan cuma bisa ada semacam psikologis antara guru dengan anak-anak. Jadi kalau kita tetap muka, anak-anak kan biasanya mengerjakan semua. Iya. Apa yang jadi tugas dari di sekolah itu dia kerjakan semua. Tapi kalau di WA, bagaimana kita bisa menegur sana? Cuma kita WA saja. Nah, kenapa kok tidak mengerjakan tugas? Iya. Betul. Paling anak-anak bilang habis kotaku Pak, ada acaraku Pak, macam-macam alasannya. Kira-kira menurut Pak Sarifudin itu tidak adakah solusi selain dari tatap muka dari masalah-masalah yang terjadi tadi? Sebenarnya ada solusi dari itu. Ya, ada solusi. Kalau misalnya di pembelajaran dari tidak terlalu optimal, Iya. ya tentunya harus ada solusi yang ditemukan untuk menutupi daripada kekurangan yang ada di hari itu. Di antaranya adalah di beberapa titik yang dianggap bahwa ini anak tidak boleh masuk, jarang masuk kelas. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang adalah ini kan kita harus menuntaskan pembelajaran wajib belajar. Iya. Yang dibuat persoalan sekarang bukan cuma sekolah ini di SD bahkan seluruh sekolah yang ada di Indonesia barangkali adalah bagaimana ini dalam pembelajaran dan ini kan ada anak-anak yang betul-betul sama sekali tidak ikut. Ada sebagian yang ikut, ada yang cuma setengah ikut, ada yang full ikut, ada seperempat ikut. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita semua guru. Nah, semua guru tentu itu ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara memberikan nilai, kan di Indonesia sekarang kan nilai. Iya. Kalau tidak ada nilai, tentu kan itu menjadi persyaratan untuk bisa naik ke tingkat selanjutnya. Beda dengan sekolah-sekolah yang di luar negeri barangkali yang melihat daripada pendidikan karakter. Makanya saya sangat cemburu dengan pendidikan karakter yang dilakukan di Jepang. Itu kan mereka pada masa dini, usia dini itu mereka kan menitik beratkan pada pendidikan karakter dulu. Jadi karakternya dulu perbaiki baru masuk ke pengetahuan. Mereka diajar untuk bagaimana membersihkan, bagaimana menyapu, bagaimana bersalaman. Sampai 3 tahun mereka begitu, sampai dia masuk ke pengetahuan. Dan nanti pada mulai dari semester ini kan ujiannya sudah dihapus, diganti dengan asesmen ketuntasan minimum dan survei karakter, kemudian survei pembelajaran lingkungan. Itu nanti akan dihadapi nanti ke depannya itu program pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita tinggalkan itu Pak. Tadi Pak Sarif kan bilang sekian persen ada yang mengikuti. Itu menurut Pak Sarifudin sendiri itu untuk mengantisipasi persentase variatif pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik itu seperti apa sebenarnya? Solusinya ini solusi. Kan tadi itu masalah Pak. Iya masalah. Kalau dalam pemikiran ini kita bicara solusi. Kalau Bapak sendiri melihatnya seperti apa untuk mencari solusinya itu? Inilah kemarin yang bicarakan mengenai ini kan salah satu pembicaraan kemarin ada pembicaraan mengenai PJJ. Iya betul. Banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman pada saat sekarang ini. Seperti itu tadi yang saya katakan bahwa bagaimana kondisinya Pak? Kalau itu anak-anak tidak pernah itu, bagaimana kita memberikan nilai kepada mereka? Sedangkan kita ini untuk menuntaskan pembelajaran wajib 9 tahun. Jadi solusi yang diberikan oleh Bapak sekolah kemarin adalah ini. Jadi wali kelas seluruh mata pelajaran menyampaikan persoalan-persoalan seperti ini ke wali kelas. Siapa anak kelas berapa, kemudian
diinventaris tim siapa-siapa, kemudian diserahkan sama kepada wali kelas, kemudian wali kelas bertindak untuk menemui orang tua peserta didik untuk mencari solusi. Jadi solusinya adalah tadi itu adalah anak-anak dikasih tugas, kemudian dikumpul di satu titik sekolah satu minggu untuk yang ini ya, karena kita nanti semester kan bulan 12 awal. Tapi kan Pak, kementerian kan sudah mewanti-wanti dan menginformasikan kepada kita bahwa kita tidak wajib untuk menuntaskan kurikulum. Yang wajib bagi kita itu adalah bagaimana supaya proses pembelajaran itu bisa berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi tidak ada target kurikulum. Itu yang menjadi tambahan. Itu tadi yang Pak Syarif lakukan di ruang kelas ya, ruang kelas terkait dengan implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara diselaraskan dengan proses pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Sekarang saya ingin mendengar dari Pak Syarifuddin, apa saja pembelajaran yang sudah didapatkan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Apa yang pembelajaran kemarin kan kita belajar tentang filosofi secara teoristik kan, kemudian ditambah dengan bagaimana memikirkan mencari aksi nyata, implementasinya seperti apa. Pak Syarifuddin itu dalam itu apa yang sudah didapatkan dan sudah dilakukan? Ya tentunya banyak sekali yang didapatkan ini, tambah ilmunya ya. Jadi saya merasa bahwa dengan mempelajari kultur di Hajar Dewantara ini, semakin saya tahu bahwa ternyata saya masih jauh dari ini. Saya masih banyak tidak tahu ini. Kemudian bagaimana peran guru dalam pembelajaran ini. Ada semacam ini semangat untuk dalam pribadi saya. Tentunya saya mengharapkan nanti dengan selesainya program pembelajaran ini saya akan mendapatkan perubahan. Makanya kalau dengan mudah-mudahan di semester genap nanti ada tatap muka. Ya, ada tatap muka. Karena kenapa? Karena walaupun setinggi-tingginya ilmu teknologi yang kita gunakan ini teknologi laptop dan sebagainya paling tunjang itu, tapi tidak ada sebuah tatap muka itu akan jauh meleset dari harapan kita. Kita selalu mengatakan berbagai ini COVID-19 tidak ada lagi sehingga kami tidak bisa. Tapi sepanjang ini dalam proses pembelajaran daring, apakah sudah ada perubahan yang kita dapatkan terkait dengan filosofi Hajar Dewantara yang sudah dipelajari? Ada Pak. Tentunya dari segi pembelajarannya ada perubahan. Jadi anak-anak sudah tidak sampaikan kepada mereka bahwa pembelajaran ini adalah jadi dengan merdeka belajar itu jangan menganggap bahwa si merdekanya artinya bebas full melakukan apa saja. Maksudnya merdeka itu Anda merdeka melaksanakan, bahkan banyak dari penyebab sehingga di sinilah maknanya kemarin Pak Guru melarang membawa HP ke sekolah. Sekarang kamu bebas menggunakan HP itu semau-maumu, asalkan menggunakan HP itu untuk pembelajaran. Itu dari segi perubahan dari segi dari segi proses pembelajaran. Dari segi proses pembelajaran tetap sama. Kita waktu-waktu itu melaksanakan itu proses pembelajaran. Walaupun itu tadi ada sebagian mengatakan bahwa proses ini sangat membosankan. Kalau sudah membosankan, carilah artinya bagaimana supaya kamu tidak bosan dalam pembelajaran ini. Karena anak sudah bosan Pak, kita ini sudah mau buka
Gurunya juga bosan. Ya itulah. Saya biasanya itu anak mengatakan bosan Pak. Saya tidak mendengar gurunya juga bosan. Kalau kita mengatakan juga bosan, baik Pak Guru lagi bosan. Apalagi kalau kita. Iya. Memang di tengah pandemi Pak, proses pembelajaran secara daring maupun kunjungan memang apa namanya kaya akan masalah maupun optimalisasi juga minim dalam proses pembelajaran, sehingga memang kita berada pada garis besar bahwa kita berada di titik tidak normal Pak. Nah, terkait dengan hal tersebut Pak, dalam proses pembelajaran kan pasti ada respon. Respon itu kan bisa negatif, bisa positif yang masuk ke dalam ada kita menyangkut metode dan teknik pembelajaran yang kita lakukan di secara daring ini. Sejauh ini Pak, respon yang Bapak Syarifuddin dapatkan itu seperti apa dan bagaimana Pak Syarifuddin itu merespon kembali respon yang apakah negatif atau positif? Artinya respon dari anak-anak ya. Iya. Jadi itu tadi kalau Pak, responnya ini pada awal-awal pembelajaran dan itu belum ada respon. Artinya anak-anak berjalan sesuai dengan bahkan anak-anak berlomba-lomba masuk di titik pada pertama itu saya menggunakan aplikasi yang Office 365 itu ada Microsoft Teams ya. Nah, situ ada anak-anak masuk semua. Tapi lambat laun anak-anak kok kenapa ini? Artinya anak-anak, oh dia pelajari juga barangkali ya. Iya. Pak, cepat sekali harus kita kita menggunakan. Oh iya. Jadi bagaimana nak? Kalau supaya cepat bisa lewat lain Pak ya? Bisa kita lewat Google Meet, Google Classroom bisa. Cuma tidak ada tatap muka. Tidak ada tatap muka walaupun di dunia maya. Iya. Ya, cuma menyampaikan saja materi, ada pembelajaran masuk, video atau apa, atau pesan suara masuk, kita atau kita menggunakan WA saja. Kemudian lambat laun berjalan, ini juga barangkali mulai akhir bulan September sudah mulai sudah bosan pelajar sudah mulai mau masuk. Ini kan respon negatif. Iya. Tapi saya tidak pernah merespon balik bagaimana kalau misalnya anak-anak mengatakan bosan. Jadi cuma menyemangati mereka. Semangat nak, tetap semangat walaupun ini mulai kita doakan supaya COVID-19 ini bisa berlalu, kita bisa tetap kembali di sekolah. Nah kemudian ada beberapa anak-anak yang merespon bagus barangkali Pak, semua bagus di barangkali Pak kalau kita terus jalan seperti ini. Ada tunji yang ya, bilang enak, rasanya enak Pak, bagus Pak kita menggunakan HP, bisa kita berkolaborasi dengan sebagainya, menggunakan guru yang sebaik-baiknya. Maka ada anak-anak Pak, dia tidak pernah bertanya, kalau sudah dikasih tugas langsung masuk buatnya Pak, langsung masuk bagus. Tidak pernah itu nego-nego bilang begini, tidak pernah dia bilang ada respon negatifnya, tidak pernah, langsung masuk. Pokoknya ada perintah. Ya, pokoknya ada perintah masuk. Maka saya lihat, hampir tidak pernah. Setiap materi ada. Itu enaknya kalau di Google Classroom kan, ini tugas-tugas tidak ada. Iya. Bila kalau di WA, di WA itu masuk di chat. Kita suruh siapa ini namanya, bahkan ada saja tidak tulis namanya, siapa namanya ini lagi? Iya. Ini Pak. Kurangnya dari aplikasi WA ya. Iya. Dan distinguish ada rupiah. Kalau Google Classroom yang bagus. Ya. Ruang guru juga bagus. Kalau Bapak pernah masuk di ruang guru, kemarin kan saya pakai Google Classroom. Jadi sekarang saya implementasikan lagi aplikasi ruang guru. Cuma yang kalau Google Classroom
Kalau enak sih kalau umpamanya Google ruang guru itu, kalau kita mau upload apa namanya tugas dalam bentuk video itu bebas kita. Iya, itu juga yang dulu. Kemudian kalau kayak SMP SD itu dia bisa ambil materi dari ruang guru itu, soal ulangan, tinggal ditarik ya. Jadi kalau guru yang bagus, bukan promosi karena saya bukan agennya ruang guru Pak ya, tapi memang saya rasa iya Bang, analisis penilaiannya juga ada. Apalagi itu produk dalam negeri juga tuh. Oke, kita sudah bincang-bincang Pak tentang proses pembelajaran daring tadi ini, kemudian diselaraskan dengan filosofi Hajar Dewantara. Menurut Pak Syarif ini, apa yang sudah baik dari perubahan yang Pak Syarif ini lakukan dan apa saja yang harus diperbaiki? Tentunya kalau kita melihat daripada perubahan yang baik, tentunya dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya, hanya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mekanisme daripada proses pembelajaran yang kita laksanakan sekarang ini konsisten kepada pembelajaran, walaupun pemerintah mengatakan bahwa target berikutnya satu-satunya yang harus dilakukan, tetapi saya melihat teman-teman guru tidak ada yang istilahnya mengurus dari pekerjaan ini. Tidak ada menurut, walaupun barangkali kepala sekolah pengawas tidak melihat langsung bagaimana proses pembelajaran itu yang diadakan di rumah. Dan ini salah satu kita bahwa guru-guru masih konsisten pada proses pembelajarannya itu. Proses pembelajaran kita berjalan. Nah, kemudian yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana mengkolaborasikan antara teman-teman yang ada di sekolah, kerjasama yang ini yang harus dilakukan, walaupun sudah ada kolaborasi dan kerjasama teman-teman yang ada, baru masih mau dikembangkan kembali. Kenapa? Ini proses perencanaan daripada program guru penggerak ini adalah membentukkan sebuah inovasi, sebuah kerjasama yang baik, sehingga walaupun saya sebagai calon guru penggerak di sekolah ini merencanakan sesuatu tanpa dukungan, tanpa kolaborasi dari teman-teman, tentu tidak dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang harus kita kali itu. Saya anggap bahwa itu salah satu daripada faktor yang harus dikembangkan untuk mencapai sebuah hasilnya. Itulah makanya program guru penggerak ini salah satu di antaranya itu adalah kolaborasi. Kita jangan bergerak sendirian. Ya. Meskipun kita bergerak sendiri menemukan hasil, kita diupayakan untuk melakukan sharing. Kita ajak teman untuk masuk ke surga juga, jangan sendiri masuk ke surga. Iya. Nah, terkait dengan hal-hal yang sudah kita diskusikan Pak dari awal tadi ya, rencana tindak lanjut dari Bapak sendiri, kemudian rencana setelah pendampingan ini, mungkin Pak Syarifudin bisa menjelaskan rencana tindak lanjutnya atau rencana kedepannya setelah pendampingan ini seperti apa ya? Jadi rencana tindak lanjut bahwa yang pertama adalah kita melaksanakan rencana pada awalnya yang tadi mengenai pendidikan karakter, karena itu yang sangat sesuatu yang sangat penting setiap sekolah barangkali. Untuk khusus di SMP 1 perencanaan itu harus dikembangkan, harus dilakukan. Jadi program-program yang sudah kita rencanakan kemarin itu tetap dilaksanakan. Dan bulan ini masa pandemi sudah akan berlalu, laksanakan kembali, kemudian tetap buka, kemudian impak juga kalau berjamaah gugur, jamaah jumat itu tetap terlaksana, kemudian di agama untuk agama lain yang ada di sekolah ini tetap. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan ekstra
karena itu juga sangat menunjang pada pembentukan karakter bagi peserta didik. Misalnya kegiatan seni, dan itu kan ada pembinaan karakter di kemandirian, tanggung jawab, inovasi kreatif. Nah, di situ semua kita sampai dengan anak mereka menjadi sebuah komponen atau kelompok yang bisa memilih daripada seni. Kita tinggal mengarahkan saja. Nah, kemudian kegiatan ekstrakurikulernya dengan seni PNR, pramuka, ya, itu berangkat kita dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua dari bidang karakter masuk di bidang aplikasi nyata. Tentunya kalau di sekolah Adiwiyata itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalnya pengolahan sampah plastik itu dari contoh bisa laksanakan berkolaborasi dengan BPK, karya, kemudian barang-barang bekas lainnya kita bisa gunakan. Kemudian kita juga bisa kerjasama dengan kantin. Kemarin kan dilarang untuk menjual di kantin. Saya berpikir jangan kasihan dilarang menjual seperti ini. Nanti kita olah ya. Olah. Kan jarang nih. Kemarin itu kan ada perintah dengan dilarang jangan menggunakan ini. Betul. Begini. Saya malah berpikir bahwa kita harus dukung mereka untuk menjual ini selain daripada untuk menambah ekonominya kantin, ya juga bisa kita ambil ini sebagai bahan olahan. Karena kemarin itu kan kalau anak-anak mau kerja diambil dari rumah, kan itu tidak ada di sekolah. Tidak ada bisa dikumpulkan. Surat anak Pak kumpulkan bila kalau ada botol plastiknya di rumah bawa ke sekolah, malah dibawa dari rumah ke sekolah. Nah, ini berarti bahwa kita harus mendukung kantin untuk menjual ini. Kan bisa digunakan, tidak dibuang saja, bisa digunakan. Seperti juga di programnya Pak Maskur, kompos, bisa dilaksanakan semua dengan menjadi penunjang daripada karakter anak. Itu ya. Saya garis bawahi bahwa Bapak itu merencanakan ke depannya nanti lanjut itu adalah tetap pendidikan karakternya dengan melakukan pendekatan religius, kemudian mengupayakan mewujudkan profil pelajar Pancasila ya, pelajar profil Pancasila. Nah, setelahnya kita masuk di bagian akhir dari kita masuk pada bagian refleksi Pak. Dari sekian banyak dari apa yang kita diskusikan, jelaskan Bapak ada yang Bapak bisa mengambil kesimpulan dari sekian tadi percakapan diskusi kita ini. Ada ide baru Pak? Adakah ide baru yang Bapak Saifuddin ini bisa dapatkan dari segi pendamping? Jadi untuk refleksi ini, adakah ide-ide baru? Tentunya saya berharap dengan adanya program hukum ini, saya berharap bahwa yang harus diutamakan itu adalah pendidikan. Jadi barangkali dari seluruh sekolah itu banyak-banyak minta waktu di situ. Misalnya kalau pendidikan karakter tadi ada 1 jam ini, ya, maksudnya ada 1 jam waktunya untuk pendidikan cuma pendidikan karakter. Ternyata pendidikan karakter bukan cuma pendekatan religiusnya, tetapi pada pendekatan bagaimana anak-anak misalnya dari segi kebersihan. Bagaimana anak bisa diajak untuk berkolaborasi berkelompok untuk kelompok-kelompok ini untuk bisa membuat inovasi-inovasi terbaru dan kenapa? Karena ini kan salah satu penunjang daripada pendidikan. Nah, itu barangkali salah satunya dari hal-hal yang bisa dilakukan, yang bisa dipermainkan juga. Kalau perlu kita pendidikan yang ada di depan, mengadaptasi. Jadi pada intinya tetap pada konsep pendidikan karakter dengan segala dimensinya. Yang terakhir Pak, ini
terkait dengan penilaian kepada saya. Jadi saya sangat berharap ini kita rekam Pak ya. Saya harap Bapak jujur ya, sejujur-jujurnya, jangan ada yang ditutup-tutupi terkait dengan proses pendampingan ini. Bapak kan bisa menilai seperti apa, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi pertanyaannya adalah apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan yang akan saya laksanakan ke depan. Dan jadi saya harap di sini Bapak bisa hidup supaya menjadi filter bagi saya, menjadi masukan bagi saya untuk ke depan ini. Jadi selama kita mulai dari pertama perkenalannya itu di WA. Jadi dari segi Pak ya, artinya dari segi kemarin sampaikan sama teman-teman yang lain yang lain bahwa di kelompok kita ini bagus. Kenapa bagus? Karena kita kompak. Itulah yang kita harapkan. Kemudian dari segi pendampingan selama ini Bapak lakukan itu sudah memberikan kepada kolaborasi kita di Asia. Kenapa lancar Pak, lancar di WA. Ini kan itu menandakan bahwa indikator bahwa informasi yang tidak mau tahu di LMS atau di fasilitator itu tetap kita dapatkan di grup. Kan ada saya dengar di pendampingan lain, bahkan ada yang lupa menyampaikan, oh besok ada Pak ada saya lupa ingatkan teman-teman tugas-tugasnya. Jadi misalnya ada tugas-tugas ya, Bapak kan sudah mengingatkan, oh itulah kita, karena yang sampai kita sudah masuk ke punya tugas atau tidak. Jadi kemarin ada teman yang masuk disampaikan, mereka tahu. Ternyata saya belum. Inilah kita kolaborasi, bagaimana kerjasama menyampaikan informasi yang dari fasilitator atau dari LMS yang kita tidak tahu, saya sampaikan bahkan ada beberapa bikin kemarin lagi ini tugas ada lagi penyampaian Nah, kalau mengenai apa yang kurangnya saya belum melihat ini. Terus terang Pak, saya belum melihat bagaimana apa yang itu saya sampaikan dari segi kekurangan. Jadi saya sangat berharap bahwa ini tetap harus terjadi kolaborasi antara pendamping dengan CDP bersama yang baik dan Oke. Terima kasih Pak atas atensinya kali ini, menyita waktu dari ini bisa selangnya aja ya, karena ini juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah kita di calon gubernur. Jadi saya juga tidak mau asal menyelesaikan tanggung jawab tapi tidak ada hasil. Karena terus terang ini akan kami upload di LMS, dilaporkan ke media bahwa perkembangannya akan sampai sini. Jadi kami berharap Pak, grafik pergerakan di CGP kita itu akan meningkat dari bulan ke bulan. Kalau umpamanya di modul 1 sampai 1 bulan ini sampai pendampingan ini kita cuma dapat setengah, pendampingan kedua bulan kedua kita dapat setengah lagi, meningkat terus, tidak ada penurunan Pak. Ini kita harapkan tidak ada yang menurun. Kita jangan terlalu melihat nilai apa yang disampaikan oleh fasilitator dengan nilai, jangan terlalu dilihat. Yang kita lihat itu aktivitas kita di LMS. Dan tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa jangan sampai mengganggu proses pembelajaran yang menjadi
Oke Pak, terima kasih. Oke. Kita sesi pendampingan kali ini kita akhiri. Terima kasih atas audiensi dan atensi dari jawaban-jawaban. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.